Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Amalina dari Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Syekh Tangerang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Public Speaking dosen pengampu Bu Ajeng Pradesti Esikom MIK. Pada video kali ini saya akan membahas tentang insecure. Nah, tema kali ini ditunjukkan untuk audiens generasi Z. Masalah ini paling sering terjadi pada anak remaja. Pada masa ini, kita cenderung pengen nyoba segala hal, sehingga ketika pencapaian gak sesuai ekspektasi, maka di titik itulah kita ngerasa banyak yang kurang di dalam diri sendiri. Siapa yang tidak tahu insecure? Istilah ini udah gak asing di telinga segala kalangan. Bahkan hampir setiap hari ada aja orang yang mengklaim bahwa dia lagi insecure. Apa sih insecure itu? Menurut Abraham Maslow, insecure adalah suatu keadaan di mana seseorang yang merasa nggak aman menganggap dunia sebagai sebuah hutan yang mengancam dan kebanyakan manusia berbahaya dan egois. Mereka akan berusaha untuk mendapatkan kembali perasaan secure atau aman dengan berbagai cara. Setiap manusia pasti memiliki kekurangan, misalnya dari bentuk wajah, bentuk tubuh, jenis rambut, dan masih banyak lagi. Setiap orang tentunya tidak suka jika harus membahas topik sensitif yang menyangkut soal ketidaksempurnaan. Hal ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya merendahkan dan membuat orang menjadi insecure. Kira-kira familiar gak dengan kata-kata ini? Aku kok gak sekeren dia ya? Ada lagi, orang-orang seumuran aku udah pada kerja, kok aku belum? Dan perasaan udah berusaha mati-matian, kenapa gini-gini aja? Sebaiknya perasaan kurang akan diri sendiri dibuang jauh-jauh. Kenapa? Jika perasaan insecure nggak segera diatasi, maka hal ini akan berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan mental, kayak depresi, gangguan kecemasan, paranoid, dan masalah pada body image. Insecure emang hal yang wajar, tapi bukan berarti kalian harus pasrah dan terjebak dalam kegalauan ini. Jika terus-terusan membahas kekurangan yang ada di diri kalian, kapan bisa ngembangin kelebihan yang kalian punya? Apa saja penyebab umum seseorang merasa insecure? Menurut psikolog klinis Melanie Greenberg, PhD, terdapat 3 penyebab umum seseorang merasa insecure, yaitu 1. Insecure karena kegagalan atau penolakan yang terjadi baru-baru ini. Peristiwa yang baru terjadi sangat mempengaruhi suasana hati dan perasaan kita tentang diri sendiri, terutama yang berhubungan sama kegagalan dan penolakan. Contohnya begini, waktu itu kalian ngelamar kerja ke beberapa perusahaan, tapi nggak ada panggilan interview lanjut. Jadi pasti bikin kalian mikir kalau diri kalian sama sekali nggak punya kelebihan, jadi ngerasa kurang pede dan insecure. 2. Insecure karena mengalami kecemasan sosial. Kecemasan ini umumnya terjadi ketika seseorang mendapat kritik atau evaluasi dari lingkungannya. Mungkin beberapa orang gak masalah dengan itu, tapi kita perlu pahami bahwa gak semua orang siap dengan kritik dan evaluasi tersebut. Perasaan gak siap menimbulkan rasa cemas yang pada akhirnya ngebuat seseorang menarik diri dari sosial, karena ngerasa selalu kurang dan gak fit in dengan sosial di sekelilingnya. 3. Insecure yang didorong oleh perfeksionisme. Beberapa orang mungkin suka dengan hasil yang sempurna, sesuai dengan ekspektasi dan perencanaan yang dibuat. Ingin meminimalisir peluang gagal sehingga memaksa diri untuk bekerja lebih keras. Sebenarnya ini oke-oke saja. Hal ini akan jadi masalah ketika kita nggak ngebayangin worst case dari rencana kita. Kita ngebayanginnya berhasil terus, sampai nggak siap kalau ternyata nggak sesuai ekspektasi. Kita juga kadang cenderung memaksa diri terlalu keras, sampai bikin kita kewalahan dan stres sendiri. Nah, kalau udah ngerasa gini, kalian coba untuk berhenti sebentar dan meluruskan sebenarnya apa sih yang kalian kejar. Banyak orang gak sadar bahwa untuk menjadi cukup adalah dengan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Hal yang perlu kita lakukan yaitu memahami kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Kita pahami diri kita seutuhnya.
Dengan memiliki pemahaman diri, kita akan lebih mudah untuk mencintai diri atau self-love. Kadang kita sendiri nggak sadar kalau kita punya kelebihan yang orang lain pengen punya. Kadang kita nggak sadar bahwa pekerjaan yang kita jalani sekarang merupakan dream job bagi orang lain. Kadang kita nggak sadar bahwa fisik yang kita punya adalah idaman bagi orang lain. Karena terkadang kita terlalu fokus sama pencapaian orang lain, yang jelas-jelas berbeda dengan diri kita sendiri. Faktor pembedanya tentu banyak, termasuk kepribadian, pemikiran, juga kapasitas effort yang dilakukan. Ya, sebenarnya kadang insecure juga nggak apa-apa sih. Siapa tahu bisa jadi motivasi. Tapi harus paham batasan dan gak terus-menerus overthinking serta minder tentang kekurangan diri sendiri. Daripada insecure terus-menerus, mending kita gali potensi diri agar lebih berkembang. 3 cara simpel mengatasi insecure. 1. Tingkatkan rasa percaya diri. Fokus sama kelebihan dan keunikan yang kalian punya. Mungkin dengan itu bakal lebih mudah nemuin interestmu dalam suatu bidang. Interest ini bisa kamu coba dan latih sehingga kamu lebih mudah menguasai kemampuan itu. Hal ini akan bisa bikin kamu lebih percaya diri, karena ngerasa diri kamu punya value. Mungkin gak gampang untuk langsung percaya diri, but it's okay, gak usah terburu-buru buat gain more confidence. 2. Pilih lingkungan dan suasana yang positif. Menghabiskan waktu di lingkungan yang sportif. Better stay di circle yang support dan apresiasi apapun pilihan yang kamu ambil, daripada di satu circle dengan orang-orang yang bikin kamu down. Kamu bisa cerita ke keluarga ataupun sahabat yang sudah mengetahui diri kamu sepenuhnya. Memilih lingkungan itu penting karena itu juga dapat membentuk karakter seseorang. 3. Matikan sejenak ponselmu atau lakukan detox media sosial. Jika dengan melihat pencapaian orang lain lewat sosial media dapat membuatmu cemas, lebih baik kamu mengurangi penggunaannya. Hal ini bukan berarti seterusnya resign dari main media sosial. Terkadang kita perlu istirahat demi belajar memaknai arti hidup sesungguhnya. Kita bisa lebih siap menghadapi dunia nyata, menyadari hal-hal yang kita punya dan bersyukur akan hal itu. Perasaan ini bisa ngebantu kalian lebih siap bangkit dan bangun rencana untuk berkembang.